The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Bring me back to where we started out. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Wing YTC, channel pendidikan dan pembelajaran yang akan selalu berbagi tips dan trik serta motivasi bagi sahabat, khususnya siswa, pelajar, mahasiswa, serta bapak dan ibu guru dimanapun berada di seluruh Indonesia. Kali ini Wing YTC akan memberikan tutorial berupa triks matematika yang mudah dan menyenangkan. Ini khususnya untuk siswa-siswi, pelajar, ya, serta bapak ibu yang selalu ditanya oleh putra-putrinya yang masih duduk di bangku sekolah, baik itu SD, MI, maupun SMP dan MTS. Nah, saya yakin ketika sahabat semuanya menonton video ini sampai habis, maka akan terlihat wah di depan putra-putri kita. Atau bagi yang siswa akan terlihat wah di antara siswa-siswa yang lain. Karena trik ini trik yang cepat, ya, yang mudah dan menyenangkan. Nah, sebelum sampai pada tutorial ini, silakan like and subscribe bagi yang baru bergabung dengan channel ini. Kemudian silakan pula tekan loncengnya sehingga selalu mendapatkan motivasi, mendapatkan notifikasi, ya, ketika ada video-video baru dari Wing YTC ini. Oke, untuk menyingkat waktu, mari kita mulai. Soal pertama ini ada angka 64 kuadrat. Nah, ini untuk siswa SDMI dan MTS ini. Untuk mengerjakan soal seperti ini, ya, yang harus kita lakukan adalah, nah, ini kita lihat. Pertama, kita bisa menuliskan ini. Nah, ini 6 kuadrat 36. Oke, ini yang pertama, 36. Kemudian 4 kuadrat 16. Nah, ini. Tapi ini bukan hasil akhir, ya. Nah, setelah itu antara angka pertama ini dengan angka kedua dikalikan. 6 kali 4 sama dengan 24. 24 kali 2 sama dengan 48. Nah, masih ada angka di sini yang harus dituliskan. 0, kemudian 4, kemudian 8. Nah, sehingga ini juga 0. Nah, kenapa ini dikasih 0? Ini sebenarnya karena untuk menempatkan angka perkalian tadi di tengah. Sehingga nanti ketika dijumlahkan, ini 6. Ya, ini dijumlahkan, ya. Kemudian ini 1 tambah 8, 9. Kemudian di sini 6 tambah 4, 0. Nah, ini per 1 di sini 1 tambah 3 sama dengan 4. Sehingga hasilnya 4096. Nah, ini hasil akhirnya. Hasil akhirnya 64 kuadrat. Nah, contoh yang lain misalnya. Ini agar menjadi paham, ya. Ingat-ingat, kita tuliskan di sini sama dengan, ya, 7 ini dikuadratkan menjadi 49. Nah, ini. Kemudian 5 dikuadratkan 25. Oke, setelah itu tadi ini dari 7 kali 5 berapa? Ini kalikan, ya. 7 kali 5 sama dengan 35. Dikalikan 2 sama dengan 70. Nah, di sini 70, sehingga kalau kita jumlahkan menjadi 5, kemudian 2,
kemudian 6, kemudian di sini 5. Jadi hasilnya 75 kuadrat sama dengan 5625. Nah, ini silakan nanti dicek di kalkulator. Oke, kita lanjut berikutnya. Nah, ini ada 3 soal. Ketika yang pertama ini untuk 2 angka selisihnya 2 pangkat 2 ya. 20 kuadrat min 18 kuadrat sama dengan berapa? Nah, ini kita mencari. Nah, kita lihat 2 dulu, kita tulis 2. Kenapa kita 2? Karena kan pangkat 2 ya. 2 dikalikan. Nah, ini pertama ini kita tulis salah satunya, ini 2. Kemudian berikutnya kita tulis ini antara angka ini dengan angka ini ya, dijumlahkan. Berarti berapa? 20 ditambah 18 sama dengan 38. 2 dikalikan 38. Nah, ini. Oke. Oke. Sama dengan berapa? Sama dengan 76. Maka hasil akhir dari 20 kuadrat min 18 kuadrat sama dengan 76. Nah, yang kedua juga ini sama. Kita tuliskan 2. Kemudian dalam kurung ya. Angka ini kita jumlahkan. 16 tambah 14 sama dengan 30. Nah, sama dengan 30. Maka 2 kali 30 sama dengan 60. Oke, ini hasilnya. Yang berikutnya 13 kuadrat min 11 kuadrat. Tetap tulis 2. Dalam kurung 13 ditambah 11 berapa? 24. 24 kali 2 sama dengan 48. Jadi 13 kuadrat min 11 kuadrat sama dengan 48. Nah, ini hasilnya. Oke, kita lanjut ke trik berikutnya, namun ini kita hapus dulu. Nah, kemudian kita menuju ke page berikut. Nah, ini prosentase. 24% itu sama dengan berapa? Kita lihat ini angkanya. Prosentase berarti kan 2 angka. Nah, makanya kita tulis di sini ya, 0 dulu ya, kemudian koma tinggal 24. Ya, ini 24. Ini jadikan desimal ya berarti ya, 5%. Nah, ini kita kasih 0. Nolnya di sini. 0 0. Maka di sini jadi 0,05. Nah, ini gampang, ini gampang. 175% ini juga sama. Kita ambil ini saja 2. Maka kita tulis 1,75. Ini berarti desimal. Pecahannya ini. Pecahan desimal ya. 1,5. Kita lihat ini kan baru ada 1 ya. Berarti 0, karena baru 1 di sini ada 0. Tambah 0 di sini. 0,15. 23,4%. Ini sudah ada 23 ya. Tinggal 0 ya, kemudian koma 23. Nah, 4-nya tinggal diikutkan.
2, 3, 4. Nah, ini juga harus diingat. Jadi melihatnya ini ada 2 angka di apa istilahnya, 2 angka yang kita ambil. 24 ya langsung 0,24. 5 berarti di sini harus ada 2 angka, karena ini hanya ada 5 maka ditambah 01 di sini. 175 sudah ada angkanya ini 75, makanya nggak usah kasih 0, satunya aja di sini 1, kemudian koma 75. 1,5%. Nah di sini ini kan baru ada 1 ya, 1. Nah ini kasih 0. Nah, maka 5-nya di 0, 1, 5. 23,4. 23 ini ya kita tulis 4-nya langsung, tinggal kasih 0. Oke, sekarang kita lanjut ke trik berikutnya, namun ini seperti biasa dihapus dulu supaya tidak keluar ketika ke halaman berikut. Nah ini perperan ini biasanya kan. Nah ini yang untuk tutorial kali ini rata-rata digunakan untuk anak SDMI dan MTS atau SMA. Ini masih banyak soal-soal seperti ini, sehingga ini pas ketika orang tua juga paham, kemudian anaknya bertanya tinggal menjawab. Kita lihat yang pertama, sepertiga itu setengahnya dari berapa. Nah angka perperan ini pecahan seperti ini, kalau 1 per 1 per 1 per, kita lihat yang pertama harus dilakukan, kita tulis dulu di sini ya. Nah kita garis untuk membedakan pembilang dan penyebut. Pembilangnya pasti yang kecil, ini pembilang 2, kemudian ini jadikan penyebut 3. Ini hasilnya. Ini juga sama, yang kedua, 1/4 itu sepertiganya dari berapa. Kita lihat di atas itu pembilangnya adalah yang kecil ya, kemudian penyebutnya diambilkan yang terbesar, 4. Lanjut, ini 1/7 itu 1/4-nya berapa, 4 per 7. Ini hasilnya. Nah. Oke, gimana sahabat semuanya, bisa diikuti kan? Oke, ini barangkali yang bisa Wing ya Tece berikan, silahkan dikembangkan ya, silahkan dibuat soal-soal yang lain ya, sehingga akan lebih memahami dan lebih lancar dalam mengerjakan soal-soal seperti ini, sehingga ketika anak bertanya maka kita langsung sikap menjawab dan bisa mengajarkan kepada anaknya, sehingga yang diajarkan nanti akan memiliki trik yang tidak dimiliki oleh anak yang lain atau siswa-siswi yang lain. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan kasih komentar. Ini untuk perbaikan channel ini ke depan. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan kasih komentar, serta jangan lupa loncengnya ditekan, sehingga ketika ada video-video baru dari channel ini, sahabat semua mendapatkan notifikasi, mendapatkan pemberitahuan ada video terbaru dari link channel ini. Oke, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.